Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismul Azam dengan NIM D101211056. Saya di sini akan menjelaskan 5 variabel usability menurut Jacob Nielsen. Baiklah. Yang pertama, learnability. Learnability merupakan variabel paling mendasar dari usability, dikarenakan setiap pengalaman pertama yang menggunakan dalam sistem baru yaitu belajar menggunakannya. Setelah melakukan pengujian, Jacob bisa menemukan bahwa sistem yang mudah dipelajari memungkinkan tingkat kemahiran penggunaan yang wajar dalam waktu singkat. Namun hal tersebut kurang efisien untuk digunakan, serta untuk sistem yang sulit dimengerti akan sangat efisien untuk pengguna yang sudah mahir. Cara paling mudah untuk mengukur reliability suatu sistem cukup dengan mengambil beberapa orang yang belum pernah menggunakan sistem untuk melakukan serangkaian tes dan menggunakan dan mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat kemahiran tertentu dalam menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, efficiency of use. Efisiensi di sini mengacu pada seberapa cepat pengguna dalam menggunakan sistem saat menyelesaikan beberapa tugas-tugas tertentu. Pada definisi yang lain, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan dalam menggunakan sistem. Dengan pengertian tersebut, maka dapat digunakan sebagai eksperimen pada sistem baru yang masih belum mapan, yang mana pengguna diminta untuk menggunakan sistem dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, efisiensinya akan diukur. Yang ketiga, memorability. Memiliki antarmuka yang mudah diingat akan membantu pengguna dalam menggunakan sistem yang hanya sebentar-sebentar. Pengguna dapat mengingat cara menggunakan sistem tersebut seperti pertama kali belajar menggunakannya, tanpa harus belajar lagi menggunakan sistem tersebut. Terdapat beberapa cara untuk menguji memorability sistem. Yang pertama, pengguna yang telah lama tidak menggunakan sistem tersebut dan mengukur waktu yang diperlukan oleh pengguna tersebut dalam melakukan beberapa tugas kecil. Pada cara kedua, pengguna dapat melakukan ingatan pada sistem yang mana setelah mereka menggunakan sistem dengan menyelesaikan tugas tertentu, mereka akan dipinta untuk menyelesaikan berbagai perintah atau kegunaan ikon yang ada dalam sistem tersebut. Error tolerance and prevention. Pengguna setidaknya harus membuat kesalahan yang mungkin terjadi dalam menggunakan sistem. Biasanya kesalahan tersebut berupa tindakan-tindakan yang tidak diinginkan saat ingin mencapai suatu tujuan atau mencapai goal dalam suatu sistem. Kesalahan kecil tidak akan memberikan pengaruh lain selain progres lebih lambat dalam mencapai atau menyelesaikan suatu tugas. Namun kesalahan yang besar, seperti merusak pekerjaan pengguna atau merusak produk yang dihasilkan, upaya khusus harus dilakukan untuk meminimalisir frekuensinya. Subjective satisfaction. Subjective satisfaction atau kepuasan subjektif merupakan tahap akhir variabel dalam usability, yang mana kepuasan subjektif ini salah satu variabel yang sangat penting. Hal ini mengacu pada seberapa menyenangkan dalam menggunakan sistem daripada kecepatan dalam menyelesaikan tugas. Karena seseorang mungkin akan menghabiskan waktu lebih lama dalam suatu sistem. Untuk mendapatkan hasil yang konsisten dalam kepuasan subjektif, pengguna akan diberikan kuesioner singkat setelah menggunakan sistem tersebut. Penilaian yang digunakan berupa skala nilai antara 1 sampai 5. Pengguna diminta untuk memberikan ranking berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Tak hanya itu, kepuasan subjektif juga dapat diukur dengan menanyakan kepada pengguna sistem bagian mana yang mereka sukai daripada yang lain. Maka, dari sistem yang sedang digunakan, seseorang dapat mengukur sejauh mana pengguna akan menggunakannya daripada alternatif sistem yang lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.